Ngulas soal pertandingan FIFA Matchday Indonesia melawan Argentina, apa yang bisa didapat Indonesia dari pertandingan ini? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat sore Bung Wesley. Sore, Mas Isan. Melawan ranking 1 FIFA, keuntungan bagi Indonesia main lawan Argentina nanti apa aja? Iya, sama-sama kita ketahui ucapan pernyataan Pak Erick Thohir itu perlu kita pertegas bahwa ini bukan soal Argentina, ini bukan soal Lionel Messi, ini juara Piala Dunia loh yang datang. Kapan lagi? Itu sebuah momentum yang harus kita manfaatkan bahwa Indonesia terlepas dari segala upaya yang dilakukan begitu kuat negosiasinya, dipercaya untuk menerima kedatangan Piala Juara Dunia. Itu sebuah kepercayaan, momentum harus kita jaga, plus bahwa Indonesia negara yang aman untuk didatangi. Itu penting di garis bawahi, Mas Iksan. Dan kita sebagai ranking 149 harusnya memetik eh, pelajaran yang sangat besar dan persiapannya juga harus lebih matang dong dibandingkan FIFA Matchday sebelumnya. Betul. Persiapan matang itu diikuti juga dengan mental. Jadi jangan jangan sampai para pemain datang itu, pemain kita datang hanya untuk mencoba berfoto bareng. Itu menyakitkan bagi kita gitu. Karena sudah lama sekali Indonesia tidak kedatangan tim kelas dunia. Terakhir kan kita bicara Uruguay tahun 2010, Belanda 2013, Kamerun 2015, kita kalah semua. Kita kalah 1-7 lawan Uruguay, kalah 0-3 dari Belanda. Bukan soal kekalahan menangnya, tetapi bagaimana pemain kita memetik pelajaran dan tampil membuat bangga supporter pencinta sepak bola Indonesia bahwa pemain kita itu tidak turun untuk foto bareng. Itu penting sekali di garis bawahi karena berjuanglah, tunjukkan bahwa kita memang punya potensi, kita bangsa yang besar di sepak bola. Bung Wesley, pemusatan latihan baru akan dimulai 5 Juni nanti. Ini kira-kira cukup nggak sih? Kalau pemain kita menjaga kebugarannya, mungkin para pemain ex SEA Games masih bisa dibilang oke, Bung Isan. Tapi kalau pemain yang profesional harusnya seketika belum ada persiapan klub untuk menyambut Liga Indonesia, mereka harusnya juga mempersiapkan diri secara baik. Ini tugas berat memang bagi Sintayong dan tim pelatih untuk menyamakan kualitas fisik para pemain jebolan Oh. SEA Games dan yang tidak tampil di SEA Games. Hmm. Apa sih sebenarnya Bung yang harus dibuktikan terkait dengan mental pemain dan juga skill yang harusnya meningkat? Iya, kalau di sepak bola kita latihan 1.000 kali dengan bertanding 1 kali itu terasa sekali bedanya bahwa setiap kali latihan kita tekanannya tidak sama seperti pertandingan. Di pertandingan kita harus mempunyai keputusan yang tepat kapan melepaskan bola, kapan menembak, kapan menendang, kapan mengoper, kapan menggiring. Itu keputusan-keputusan yang dicobakan dalam pertandingan resmi. Nah, menghadapi lawan yang begitu baik secara organisasi, keputusan-keputusan itu kembali diuji para pemain kita. Jadi latihan yang sudah nanti disiapkan oleh Sintayong itu pengujiannya memang pada pertandingan melawan tim yang saya katakan juara dunia dengan komposisi yang pemain-pemain besar di dalamnya, organisasi permainan yang sangat baik mereka perlihatkan di Piala Dunia kemarin, dan bagaimana mereka menunjukkan bagaimana mengambil keputusan di lapangan. Nah, pemain kita banyak belajar, bisa belajar bagaimana mengambil keputusan dengan situasi-situasi yang diciptakan oleh lawan. Karena saya yakin Argentina tidak akan menciptakan situasi yang nyaman buat Indonesia. Nah, bagaimana kita keluar dari tekanan itu dan mengeluarkan kemampuan terbaik, yaitu ujian sangat baik menghadapi tim sekelas Argentina. Bung Wesley, selain timnas senior tentunya kesuksesan timnas U22 di SEA Games ini bisa jadi catatan dan beberapa pemain Garuda Muda yang sekiranya pantas dibawa melawan Argentina nanti siapa saja? Ya, saya tidak ingin menyebut nama karena itu prioritas Sintayong, tapi saya yakin karena saya mengatakan bahwa keberhasilan kita meraih gelar juara SEA Games, medali emas SEA Games itu saya merunut dari tahun 2017 ketika Luis Mia sebagai pelatih menyiapkan bersama Om Danur Windo menyiapkan filosofi sepak bola Indonesia, kemudian dilanjutkan oleh Sintayong dan dipetik hasilnya oleh Coach Indra Safri, itu satu kesatuan. Jadi pasti Sintayong juga sudah punya pemain yang dia siapkan tampil melawan Argentina dari tim yang dipimpin oleh Coach Indra Safri ketika di SEA Games. Saya tidak berani menyebut nama, tapi pasti
lebih dari 5 saya yakin itu akan diambil oleh Sintayong. Karena itu pemain yang juga disiapkan Sintayong di usia-usia muda ketika dia masih melatih kelompok usia di tim nasional. Kalau pengaruhnya nanti bagi ranking Indonesia di FIFA bagaimana? Kalau kemenangan tinggi sekali ya, Bung Esa. Tapi kalau kalah ya saya sih tidak melihat peringkat ini menjadi acuan ketika menghadapi Argentina. Memang kita mengincar posisi 100 dunia ya. Pak Erick Thohir mengatakan mereka PSSI mengincar posisi FIFA klasemen 100 dunia. Tapi saya tidak melihat skor ini akan menjadi penentu eh, penilaian kita terhadap pertandingan melawan Argentina. Mau skor berapapun, kalau seperti lawan Uruguay kita kalah 1-7. Lalu kalau ingat 2013 bulan Juli kita menghadapi 3 klub Inggris, Chelsea, Arsenal, Liverpool, kan kita kalahnya lumayan tuh. Lawan Chelsea kita kalah telak 1-8, Arsenal kalah 0-7, Liverpool kalah 0-2. Bukan soal kalahnya, pengalaman pemain-pemain kita menghadapi tim yang jauh sekali lebih baik dalam organisasi permainan dan mengambil keputusan. Jadi kalau soal peringkat, biarkanlah. Kalau menang ya kita sangat bersyukur, bergembira. Tapi kalau kalah pun jangan melihat peringkat kita turun karena melawan Argentina. Lalu kemudian saling menyalahkan. Hadapi aja Argentina, bersyukur saja ada tim Piala Dunia yang mau datang ke Indonesia. Pemain bintang Argentina, Lionel Messi, belum dipastikan akan ikut. Tapi harapan pecinta sepak bola, khususnya fansnya Messi, tentu Messi ikut datang. Bagaimana nanti menyikapinya para pemain Indonesia? Ya Argentina datang tanpa Messi pasti kurang menarik ya. Pasti semua pendukung pencinta sepak bola di Indonesia menantikan kehadiran Messi dan kita melihat mungkin Messi akan bermain di Indonesia. Kita tunggu ketika Argentina menghadapi Australia di Cina tanggal 15 Juni sebelum datang ke Jakarta. Jadi saya yakin kalau ada Messi di Cina ketika menghadapi menghadapi Australia, saya yakin Messi akan datang. Dan ketika PSSI belum resmi menyampaikan pertandingan Indonesia melawan Argentina, sudah lebih dahulu Argentina menyampaikan lewat federasinya, dan kemudian PSSI menyampaikan, saya yakin dealingnya menyangkut kehadiran Messi dan yakin saya Messi akan datang. Baik, terima kasih Bung Wesley Huta Galung sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.